Baik, terima kasih anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita patut bersyukur karena hari ini masih diberi kesehatan, sehingga kita semuanya masih bisa bertatap muka untuk belajar. Sebelumnya, mari kita menyanyikan lagu nasional untuk mengawali belajar kita kali ini. Kita bernyanyi bersama-sama. Ada dulu bentuk dialog, saya kira seperti bercerita. Iya. Negeri kami berjanji pada negeri kami berbakti padamu padamu negeri kami berbakti negeri jiwa raga menyanyikan lagu nasional. Selesai. Kalian tahu dengan menyanyikan lagu tadi kita harus memiliki patriotisme yang tinggi, cinta tanah air yang tinggi terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Kalian adalah sebagai generasi penerus bangsa yang nantinya akan menjadikan negeri tercinta Indonesia lebih maju ke depan. Merdeka. Merdeka. Nah. Merdeka. Budi, sehat Budi? Sehat ya Budi, sehat. Kemudian ada Wike, ada Nopi, Ya, ada Pak hadir. Semuanya hadir ini, saya lihat dan saya dukung tadi ya. Pak, Nunu ngantuk Pak. Alhamdulillah, kita perlu bersyukur. Ya, mana Nunung? Hadir Pak. Ya, kita perlu bersyukur. Silakan untuk berdoa. Tadi sudah berdoa ya? Sudah Anak? Pak. Sudah Pak. Sudah berdoa ya? Nah ya, Bapak itu sering lupa kalau memulai sesuatu itu sudah berdoa belum gitu ya. Nah, ada baiknya setiap kita memulai suatu pekerjaan untuk mendapatkan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kita perlu berdoa. Karena kata Pak Ustadz itu kalau kita melakukan sesuatu kebaikan diawali doa, itu akan mendapatkan pahala, akan dihitung. Nah, ya kan? Amin. Ya, Amin. kelak kita akan sukses di dunia dan sukses di akhirat. Amin. Amin ya robbal Ya Rabbal alamin. Nah, supaya kita semangat nanti, kalau Amin. seperti biasa kalau saya bilang semangat pagi, kamu harus Suaranya bilang putus-putus. pagi, semangat pagi, pagi. Pagi. Ya, gitu Pagi. ya, semangat pagi, pagi. Gitu. Pagi. Nah, kalau saya tanya apa yang penting,
bahagia. Nah, kalian akan menjawab bahagia. Kalau saya bilang apa yang penting? Bahagia. 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 Kalau teman-teman ya. Semangat pagi. 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 Semangat pagi. Pagi. Apa yang penting? Bahagia. Bahagia. Hahaha. Oke, terima kasih ya. Itu untuk agar kita bersukacita hari ini. Baik, saya akan memulai pembelajaran kita pagi ini ya. Tadi pagi kalian ikut upacara ya? Ikut, Ikut upacara? Pak. Ikut. Ikut. Alhamdulillah. Kalian pasti familiar ya, terbiasa ketika ada laporan pembina upacara. Nah, kita akan belajar tentang laporan. Hanya saja di sini bentuknya adalah observasi. Nanti setidaknya kalian paham ya tentang laporan ya. Jadi apa-apa yang harus dilakukan. Nah, ini laporan tentang observasi seperti penelitian. Nah, gitu ya. Lebih seperti itu. Nah, saya akan sajikan apa tujuan, apa yang kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama tentang mengidentifikasi laporan hasil observasi. Tahu mengidentifikasi ya? Novi, tahu mengidentifikasi? Tahu, Pak. Apa coba? Mengidentifikasi itu menemukan, betul nggak, Pak? Menemukan, boleh. Menentukan. Ike, tahu nggak mengidentifikasi? Meneliti, Apa? Pak. Meneliti. Ya, meneliti ya. Awaludin tahu mengidentifikasi. Mencari bukan, Pak? Nah, mencari. Boleh, semuanya benar ya. Jadi enaknya belajar dengan saya, jawaban kalian semuanya benar, tidak ada yang salah. Ya, gitu kan. Yang salah yang tidak Nunung tahu nggak menjawab ya, Pak? mengidentifikasi? Gimana? Oh, yang tidak menjawab pun tetap saya beri apresiasi yang tinggi ya. Nunung tahu mengidentifikasi? Nah, Mengidentifikasi itu menjelaskan, Pak. boleh. Jadi dari semua yang kalian berikan tentang arti identifikasi, boleh menjelaskan, boleh ya identifikasi. Mencari, boleh ya, mencari ciri-ciri lebih tepatnya. Di mengidentifikasi itu mencari ciri-ciri sehingga kita tahu bedanya antara benda yang satu dengan benda yang lain. Nah, ini yang kita bedakan itu ciri-ciri laporan hasil observasi, karena sebenarnya banyak laporan ya. Upacara itu laporan. Nah, kita harus bisa membedakan laporan hasil observasi dengan laporan-laporan yang lain. Nah, kemudian setelah kita mengetahui proses apa itu laporan identifikasi, kita akan belajar tentang struktur teks laporan hasil observasi. Kalau tadi baru secara definisi, maka kita akan pelajari strukturnya. Apa itu struktur? Nah, ya kan? Jika tahu struktur itu apa? Struktur? Saya tahu, Pak. Rangka, Pak. Apa? Susunan. Kerangka, boleh. Susunan, boleh. Sahir apa saya struktur itu? Ya. Ya, seperti kerangka, Bang, sama kerangka. Kerangka, ya boleh lah ya. Jadi semuanya itu jawaban anak-anak itu benar semuanya. Kita akan mengetahui struktur teks laporan. Kerangka, ya, sesuatu yang nanti kalau disatukan satu demi satu itu kan membentuk sesuatu yang utuh itu ya. Kemudian jika kita akan belajar menginterpretasi. Nah, menginterpretasi akan saya jelaskan. Nah,
Jadi kira-kira ada sebuah laporan, kemudian diinterpretasi, ditafsirkan, dicari maknanya. Kurang lebih gambarannya seperti itu ya. Cari maknanya, dijadikan bentuk lain, boleh ya. Jadi itu menginterpretasi. Tidak perlu jelaskan lebih lengkap di sini. Gitu ya. Nah, ini saya sajikan ini ya. Itu ini yang saya sajikan apa nih ya? Ada apa bisa dibaca? Itu Ya Pak, itu teks laporan hasil observasi tentang sampah organik dan anorganik Pak. ya, ya. Jadi sebelum kita mengarah ke teks, ya, kita tahu dulu nih kalau sering kita melihat ada gambar-gambar poster tentang sampah organik dan sampah organik. Poster ya. Kemudian yang ketiga ada limbah bahan racun. Ya. Nah, kita tidak akan belajar tentang poster karena tadi di awal tentang laporan hasil observasi. Biasanya akan disajikan dalam bentuk gambar, memang seperti itu ya. Nah, ada sebuah teks yang saya berikan tentang laporan hasil observasi. Jadi yang tadi itu tentang sampah itu kan sebuah masalah ya, masalah yang ada di kehidupan kita ya Nana ya. Sampah. Ada yang suka sampah di sini? Enggak suka Pak. Enggak suka Pak. Enggak suka ya, tidak suka. Tapi kalau sampah itu kita bisa daur ulang, maka akan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, silakan kalian baca teks ini selama 5 menit sehingga menghasilkan pemahaman tentang struktur laporan hasil observasi. Baik Pak. Sudah ya, sudah dipahami. Saya tidak akan bertanya dulu, tapi sebelumnya kalian akan saya bentuk kelompok untuk mendiskusikannya. Yang mendiskusikannya satu kelompok 4 sampai 6 orang. Nah, untuk absen 1 kelompok 1, absen 2 kelompok 2, absen 3 kelompok 3 dan terusnya nanti kelipatan 4 ya. Jadi absen 5 nanti kelompok 1 dan kalian seperti biasa lah. Itu sudah paham betul kalian untuk membuat kelompok seperti itu. Dalam hitungan 5 kalian sudah menjadi kelompok, sudah bergabung dalam kelompoknya. 5, 4, 3, 2, 1. Sudah Baik. Pak, sudah. Ya, sudah tergabung dalam kelompok masing-masing dan masih dengan topik yang sama tentang daur ulang sampah. Ada pertanyaan di sini? Silakan. Dari kelompok 1 bertanya apa saja? Ya, apa saja? Pertanyaan apa saja tentang sampah ini ya? Apa saja? Pak, kalau kertas masuk sampah apa ya Pak? Nah, kertas masuk sampah apa nih? Apa sampah apa bukan kertas ini? Nah, ya kan? Pasti ada pertanyaan seperti itu. Kertas itu sampah Iya atau bukan Pak. sampah? Kalian bisa jawab? Saya bingung nih Pak menentukan kertas itu Saya sampah bingung. apa Pak? Nah, sebelum menentukan bahwa kertas itu sampah, ya kan? Ada yang bisa membantu saya?
Ada yang bisa membantu saya untuk mendefinisikan, untuk mengartikan? Waludin, barangkali? Saya Pak, Ya, gimana? saya Oh, siapa itu ya yang sampah di belakang? itu Wah, ini Zahir, Pak. Zahir. Iya, Zahir. Gimana sampah sampah menurut itu kamu merupakan itu kertas? benda yang tidak Bentar dulu, sudah bentar tidak dulu. memiliki nilai ekonomis. Oh, benda yang tidak memiliki nilai ekonomis. Jadi kertas itu termasuk sampah atau bukan? Ini ekonomi ya. Sampah. Sampah. Iya, siapa yang menganggap kertas itu sampah? Katakan. Wah, ini Novi ini menurut kamu itu sampah itu kertas bukan? Kertas itu Kertas sampah itu bukan? Nah, saya suka bolak-balik itu ya. Mana sampah, mana kertas, mana Novi, mana Aku kertas. saya Gitu kan. sampah dong, Pak. Bapak mah Iya, bisa aja. ya. Jadi menurut Novi kertas itu sampah atau bukan? Kertas itu secara ini ya Pak ya, secara dilihat mungkin kalau kertasnya masih bagus dan bisa digunakan entah untuk apa seperti itu mungkin bukan sampah. Misalnya nih Pak, kayak bekas ulangan seperti itu atau koran yang bisa untuk membungkus makanan kayak gitu, mungkin bisa dikatakan itu bukan sampah. Tapi kalau Baik, terima kasih. Ya, ya tergantung kondisi jawabannya kertasnya mungkin ya Pak ya. tergantung kondisi kertasnya bagus. Jawaban dari Iya, Zahir bagus, dari dari Novi Novi Pak. bagus. Ya tadi kan sebelum Novi kan Oh Zahir iya yang iya 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 Pak. memberikan jelasan bahwa kertas itu akan menjadi sampah ketika tidak punya nilai. Nah, ya Iya kan? betul. Iya. Menurut Novi tadi apa tadi? Aduh, Tergantung kondisi saya kertasnya pelupa, Pak. saya Kalau orangnya pelupa kertasnya masih ini. bagus Apa dan tadi? bisa digunakan, Tergantung kondisi kertasnya. ya Kalau masih bagus, misalnya untuk bungkus kalau makanan, sudah jelek, kalau jelek ya dari ketika segi masih punya nilai ya ekonomis kayak ya, masih punya nilai ya ekonomis. Wah, bagus sekali ini. maksudnya masih bisa digunakan gitu untuk sesuatu yang Ya, lain gitu. itu eh, bagus sekali ini pemikiran anak-anak ya, sudah bisa eh, mendefinisikan sampah. Ya Ya mungkin kan? seperti ini nih Pak yang ada di gambar ini nih Pak, Ada ada di bungkus gambar. jas jus, Nah, kemudian apa ini mie sedap gitu. Ini kan iya, sudah dibentuk menjadi baju seperti tas, kemudian apalagi ini pernak-pernik yang seperti itu mungkin iya. yang tadinya berupa sesuatu yang tidak bermanfaat bisa dikreasikan menjadi atau didaur ulang ya Pak ya istilahnya ya. Jadi punya manfaat lagi ya. Jadi Iya punya manfaat lagi. betul. Ya, Ya mungkin betul. seperti inilah Pak. Betul. Menurut Nunung gimana nih, Nunung? Untuk melihat gambar ini nih. Ini ada banyak macam gambar nih. Nunung suka yang mana? Ya, bagus sekali ya. Jadi, nah ini namanya daur ulang sampah. Jadi biarpun tadinya tidak memiliki nilai manfaat, jadi memiliki nilai manfaat. Kali, nah saya akan menampilkan eh, eh, video yang di dalamnya tampilan untuk laporan observasi itu lebih menarik ya. Nah, kalian bisa cari di YouTube ya, bisa mencari sendiri tampilan video ini. Saya tidak akan memutar video ini sampai selesai, tapi ini nanti untuk referensi kalian, untuk pengetahuan kalian bahwa dengan memanfaatkan YouTube secara positif, kita akan mengetahui banyak manfaat ya, manfaat.
terutama kita bisa mengeksplorasi atau melihat hal-hal yang secara waktu, secara tempat tidak bisa terjangkau, tapi dengan internet, dengan melalui media YouTube ini, kita bisa menjangkau waktu yang lama menjadi singkat, tempat yang jauh menjadi dekat. Nah, luar biasa ya perkembangan teknologi zaman sekarang, dan kalian harus mengikuti semua perkembangan teknologi dengan sudut pandang positif. Semangat ya? Wah, ini diam saja nih semuanya. Semangat. Ya, itu tadi video tentang sampah organik dan anorganik. Kalian bisa membandingkan ya dengan yang sudah dalam bentuk teks tentang sampah. Keduanya membahas tentang sampah. Kita kembali kepada tujuan belajar kita. Tujuan belajar kita akan mengidentifikasi tentang teks laporan hasil observasi anak-anak ya. Masih semangat? Masih, Pak. Masih. Semangat pagi? Pagi. Semangat pagi? Pagi. Apa yang penting? Bahagia. Gitu ya. Gitu ya, kalau saya bilang ya harus tertawa seperti doa kita setiap sholat itu kan kita mendapatkan kebahagiaan. Nah, kita kembali ke teks karena tujuan kita belajar untuk mencari teks ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, apa yang kalian sudah definisikan tadi itu ya, kalian sudah tahu, oh sampah ini artinya seperti ini. Nah, itu namanya apa? Nunung? Namanya pernyataan umum. Awaludin dibantu, namanya apa? Pernyataan umum. Ya. Betul ya. Pernyataan umum. Nah, ketika kalian membagi-bagi tadi ya, saya apa-apa. Nah, sudah betul sekali yang sudah kalian identifikasi. Nah, kalian bentuk kelompok untuk apa? Nah, sekarang tugas kalian ya. Kalau tadi saya sudah memberikan contoh tentang pernyataan umum dan ada kesimpulannya, saya berikan teks baru ini ya. Kalian kerjakan seperti yang tadi saya contohkan, setiap kelompok harus mengidentifikasi ya, kelompok 1, kelompok 2, nanti kalian harus mengidentifikasi teks yang saya berikan ini ya. Pernyataan umum kalian cari, deskripsi bagian kalian cari, deskripsi manfaat kalian cari, dan kalau ada kesimpulan kalian tuliskan. Nanti saya berikan ini ya, lembar LKPD, lembar kegiatan peserta didik ya, dulu namanya LKS, lembar kegiatan siswa, namanya LKPD, lembar kegiatan peserta didik. Sudah berikan, pastikan sudah dapat terima semuanya ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, kalian isi kolom-kolom yang ada di situ. Ada kolom pernyataan umum, kamu isi ya berdasarkan tag yang saya berikan. Kalau tadi adalah tag organik, sekarang tentang tag tentang sampah organik ya. Jadi semuanya kita cocok ya. Kelompok 1 di kelompok 1 saya ulang nih. Nah, lupa kelompok 1 Syahid. Ya, Untuk menemukan
Iya, Pak. Struktur yang pertama pernyataan umum. Iya, dibentuk katanya. Coba kamu baca pernyataan umum yang kamu temukan. Baca dengan lantang ya. Baik, Pak. Biar kita semangat nasionalnya tinggi. Kita baca. Silakan Sair, baca pernyataan umumnya. Oh iya, telepon dulu ya, Pak. Baik, dari teks yang tadi Oh iya, sudah Pak, kita Chandra. bacakan, pernyataan ini ialah sampah anorganik adalah jenis sampah yang zat penyusun utamanya terbuat dari bahan-bahan Kita lihat organik. dulu, boleh? Itu pernyataan umumnya. Di deskripsi bagiannya ada menjadi beberapa jenis, ada yang cair, padat, dan dapat dikonsumsi atau tidak oleh manusia. Kemudian untuk deskripsi manfaatnya, sampah anorganik ini bisa dijadikan sebagai pupuk atau yang lain sebagai pakan hewan ternak dan sebagainya. Itu mungkin dari kelompok kami, Pak Kuku. Bagus sekali, kita berikan tepuk tangan yang bagus untuk kelompok 1 ini ya. Luar biasa. Nah, ini bisa jadi berbeda nih pendapatnya. Kelompok 2. Menurut kelompok 2 cukup bagian deskripsi bagian saja yang menyebutkan Dulunya Pak Chandra ya. bagian deskripsi manfaat ya. Tuh. Silakan kelompok 2 diwakili siapa itu ini? Diwakili ke kelompok 2 menyebutkan identifikasi bagian deskripsi manfaat. Silakan. Nanti di WA aja Pak Chandra. Ya. Yang saya belum selesai, Di WA Bapak. aja ya dulunya. Oh, belum selesai. Oh, nggak apa-apa. Iya, Iya, Bapak. ya. Ya, belum Ini bisa besok. selesai Pak. nggak apa-apa. Kita masih menunggu dengan sabar ya. Yang deskripsi bagian ya Pak. Ya. Mau izin pulang, Pak. Boleh Udah Pak. itu kan ada kesulitan apa? Kenapa belum selesai? Ada kesulitan. Oh iya. Apa yang Bapak ini membuat sulit? sakit perut, Bapak. Oh izin pamit. Oh, sakit perut sehingga tidak bisa konsentrasi ya. Ya, Padahal Pak, betul, betul ya. Pak. Iya, cepat Paham ya? sembuh Wike. Paham Iya, deskripsi bagian makasih, ya? Nopi. Paham, Paham ya, Wiki? Bapak. Paham Pak. Selesai aja, Pak. Ya. Nah, berarti nanti besok kamu harus lebih giat ya, lebih menjaga kesehatan. Nah, sekarang Iya, Pak. kelompok 3 Awaludin ini menanggapi kelompok pertama tentang yang disampaikan tentang deskripsi bagian atau deskripsi manfaat. Iya. Kalian setuju? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju, Atau tidak Pak. setuju? Baik, sudah betul berarti ya. Iya Pak, Ya, betul. Iya, betul. Pak, betul. Ya, bagus. Nah, jadi seandainya setiap kelompok saya berikan tugas untuk membuat ternyata sebuah teks deskripsi, kalian bisa lakukan? Bisa? Bisa. Bisa, Pak. Ya, kalau bukti bahwa kalian sudah bisa memahami identifikasi dari teks laporan observasi ini, dibuktikan kalian bisa membuat teks laporan hasil observasi seperti yang saya contohkan. Nah, itu nanti di pertemuan mendatang ya, menyusun teks laporan hasil observasi. Dan nanti metode mendatangnya untuk Baik. kalian menyusun nanti dengan sebuah proyek. Sekarang kalian masih berdiskusi dalam kelompok, nanti hasil-hasil diskusinya ditulis di LKPD ya, untuk Baik, dilaporkan Pak. sebagai ya. Ada apa, Nunung? Bisa dipahami, Pak, tugasnya. Bisa dipahami tugasnya. Nanti di LKPD sudah saya berikan uraian tugasnya ya. Iya, Pak. Masing-masing anaknya, kelompoknya, ada yang jadi ketua, ada yang jadi sekretaris, ada anggota. Pastikan semua anak itu mengerjakan
tugas dengan baik, pastikan tidak ditanggung hanya oleh ketua kelompok saja. Nanti pas Iya, Pak. presentasi semuanya harus aktif. Ya, Pak. Nah, saya berikan satu tag lagi, judulnya Si Kecil dan Si Semut. Silakan kalian baca. Ada soal tes tentang Si Kecil Semut ya. Kalian lihat di LKPD kalian, di lembar kerja peserta diri kalian. Ini buat PR, Pak. Dilakukan sekarang. Yang PR-nya nanti ketika kalian membuat teks. Ya, waktunya tidak terlalu lama. Ini mudah. Iya, Cukup Pak. dalam waktu 3 menit. Saya hitung sekarang. 3 menit, 2 menit, 1 menit. Selesai. Oke, semuanya ya. Selesai ya. Ya, Selesai. Ya, Pak. Masih semangat? semangat, Pak. Semangat, Pak. Tes lagi kesemangatan Semangat. kalian. Semangat Ya. lagi. Pagi. Semangat, Pak. Semangat pagi. Semangat lagi. Pagi. Semangat pagi. Up. Apa yang penting? Apa yang penting? Bahagia. Pekerjaan kalian setelah semua kelompok menganalisis tentang teks laporan hasil observasi, silakan kelompok 1 maju ke depan, kemudian kelompok yang lainnya menanggapi. Semua peristiwa atau kejadian pada diskusi kalian akan saya catat, yang aktif saya catat, sehingga tanggung jawabnya menjadi individu meskipun pekerjaannya. Silakan kelompok 1. Eko, maju ke depan. Wah, itu ada yang bertanya dari kelompok 2 itu. Syahir, bertanya silakan. Dari kelompok 1 ditanggapi oleh anggota kelompok yang lainnya. Wah, itu Awaludin mau menanggapi. Pak, udah bagus. Bagus sekali. Oke. Baiklah. Ya. Baiklah. Semua pekerjaan kelompok presentasi kalian sangat bagus sekali ya. Apa yang ingin dipelajari sudah fokus dilaksanakan dan sudah tercapai, dibuktikan dengan ketetapan kalian dalam bekerja kelompok, bekerja dengan tim, mampu bekerja dengan tim, ya, memiliki semangat yang tinggi, ya, semangat yang luar biasa yang harus kalian tetap untuk sampai ke masa depan. Silakan setiap kelompok kembali ke masing-masing, ke tempat duduk masing-masing. Ya, terakhir dari kegiatan awal sampai siang ini akan memberikan post test terkait seluruh kegiatan pembelajaran hari ini. Karena HP kalian belinya mahal dan berteknologi, kita gunakan HP kalian, gawe kalian untuk post test. Silakan kalian buka di Google di Google Doc ya, yang sudah saya bagikan alamatnya di WA Group. Iya, Pak. Ya, kalian kerjakan urut dari nomor 1, 2, 3, mulai sekarang. Langsung klik saja dan akan langsung mendapatkan hasilnya. Selesai, waktu 5 menit berjalan begitu cepat. Dan ada ingin yang ditanyakan? Ada ingin yang ditanyakan? Wah, kalimat ini tidak bagus. Ada yang ingin ditanyakan, anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, Pak.
Tidak ada, Pak. Tidak ada, sudah cukup paham ya. Tugas kelompok sudah paham, kelompok yang Paham. tadi nanti dilanjutkan membuat proyek untuk, nah saya beritahu nih, nanti temanya masih tetap permasalahan yang ada di sekitar kalian ya. Boleh mengambil sampah untuk tugas depan ya, dengan schedule atau jadwal yang sudah nanti kalian susun sendiri lah ya. Baik, terima kasih. Langsung ini hasil postesnya sudah langsung muncul. Ini hebatnya teknologi seperti itu kalian klik langsung muncul. Dari hasil postes bisa diberikan kesimpulan ini ada yang sangat bagus sekali. Novi, silakan maju ke depan. Ya, Pak. Yang bagus kedua ada Syahir ke depan, silakan maju. Ya. Ketiga dari postes ini Dika, juara ketiga. Juara keempat Awaludin Ahmad. Tepuk tangan. Dan juga semuanya yang hadir, semuanya adalah juara. Karena tanpa ada yang mau duduk di belakang, semuanya maju, nanti jadi tidak ada yang juara. Ya, semuanya adalah juara, hanya dibedakan satu. Penghargaan saya berikan berupa uang jajan di kantin. Asik. Satu minggu ya, Pak. Semangat lagi ya untuk 1 minggu, tapi dengan catatan 1 hari penggunaannya maksimal 2.000, boleh untuk 1 minggu ya. Pak, itu dapat coki-coki doang, Pak. Ya, nah, itu juga sudah bagus ya, daripada tidak mendapatkan coki-coki ya kan. Iya, betul. Wah, kalian kan harus bersyukur ya. Sementara teman yang lain belum tentu dapat coki-coki. Bagaimana kalau kamu tidak suka dengan coki-cokinya, berikan kepada teman lainnya, ya kan? Baik, silakan kalian doa, karena tidak ada yang ditanyakan. Sepertinya waktu sudah cukup untuk pertemuan kita pagi ini. Terima kasih atas semangat kalian, semangat anak muda. Terima kasih, Pak. Luar biasa. Terima kasih, Ya. Pak. Indonesia pasti akan maju. Awaludin memimpin doa untuk akhir pembelajaran kita kali ini. Silakan Awaludin. Ya, baik Pak. Baik teman-teman, kita berdoa dulu sebelum mengakhiri pelajaran ini. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Terima kasih Awaludin, terima kasih anak-anak semua tercinta. Majulah Indonesia, majulah bangsaku. Sampai bertemu di proyek mendatang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak.